Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, saya ingin meminta satu orang untuk memimpin doa. Saya, Pak. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat kita terima dan cerna dengan baik. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita memulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalisme kita. Oke? Mohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sebelum itu saya mau melakukan absensi terlebih dahulu. Nama yang bakal saya panggil nanti angkat tangan ya. Rivalente. Hadir, Pak. Yusuf Dama. Hadir, Pak. Fadli. Hadir, Pak. Nurain. Hadir, Pak. Karnela. Hadir, Pak. Oke. Oke, selanjutnya mohon keluarkan alat tulis kalian. Silakan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang komputer dan komponen penyusunnya. Sebelumnya sudah ada yang tahu tentang komputer dan komponen penyusunnya? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya itu yaitu
kalian diharapkan dapat memahami komponen penyusun komputer. Selanjutnya, kalian dapat menjelaskan kembali cara kerja komputer dalam memproses data. Untuk itu, saya akan memberikan gambaran terkait komponen. Saya akan tampilkan video dari komponen komputer. Selamat datang di video edukasi ini. Pada video kali ini, kita akan membahas komponen-komponen utama dalam sebuah sistem komputer yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware. Sebuah sistem komputer terdiri atas 3 komponen utama: perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Ketiga komponen ini bekerja bersama untuk menjalankan komputer dan mendukung aktivitas sehari-hari. Sistem komputer dapat dianalogikan dengan sistem pencernaan manusia. Data yang masuk ke komputer seperti makanan yang masuk ke tubuh kita, diproses dan menghasilkan keluaran yang bermanfaat. Perangkat keras adalah komponen fisik komputer. Mari kita mulai dari perangkat masukan. Contoh perangkat masukan termasuk keyboard, mouse, touchscreen, dan mikrofon. Semua perangkat ini membantu pengguna untuk memasukkan data ke dalam komputer. Selanjutnya adalah perangkat keluaran seperti monitor, speaker, printer, atau bahkan antena pada smartphone yang mengirimkan sinyal radio ke menara GPS. Perangkat keluaran ini memungkinkan pengguna melihat dan mendengar hasil dari proses komputer. Perangkat pemrosesan adalah otak dari komputer, yaitu prosesor yang memiliki unit kontrol, unit aritmatika dan logika, serta register. Setelah data diproses, ia disimpan di perangkat penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau cloud storage. Perangkat lunak sistem pertama yang akan kita bahas adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah fondasi yang memungkinkan perangkat keras dan perangkat lunak lainnya berinteraksi. Contohnya termasuk Windows, Android, iOS, dan Linux. Perangkat lunak aplikasi adalah program yang kita gunakan sehari-hari seperti Microsoft Word, Excel, Zoom, dan Canva. Aplikasi ini dibangun di atas sistem operasi dan membantu kita menyelesaikan tugas-tugas spesifik. Untuk para programmer, perangkat lunak pemrograman adalah alat untuk menulis dan mengembangkan perangkat lunak lain. Contohnya termasuk Python, C++, dan Visual Basic. Bagian terakhir dari sistem komputer adalah brainware, yaitu pengguna yang mengoperasikan komputer. Pengguna inilah yang membuat komputer berguna untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan. Jadi, sebuah sistem komputer terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Ketiga komponen ini bekerja bersama untuk menciptakan sistem yang fungsional dan efisien. Demikian penjelasan singkat tentang komponen sistem komputer. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu dalam memahami konsep dasar sistem. Nah, kira-kira bagian apa saja yang ada di dalam komputer? Ada yang tahu? Dan apa yang terjadi jika salah satu komponen komputer itu rusak? Tidak bisa berjalan. Ada lagi? Ya, tidak bisa berfungsi dengan baik. tidak bisa berfungsi dengan baik. Oke, bagus. Ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak bisa hidup. Oke. Semua jawaban teman-teman itu sangat benar. Dimana jika salah satu bagian komputer rusak,
itu dapat menyebabkan masalah pada komputer, sehingga komputer tersebut itu tidak dapat menyala dan juga beroperasi secara normal, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya itu ada pengertian komputer. Jadi secara sederhana, komputer itu adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan menampilkan data menjadi informasi. Untuk alur tujuannya seperti ini. Jadi, mula-mula komputer itu menerima sebuah data dan selanjutnya itu dilakukan pengolahan. Setelah diolah, disimpan dan ditampilkan kembali. Nah, komponen utama komputer itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada komponen input, komponen proses, komponen storage atau penyimpanan, dan terakhir itu ada komponen output. Nah, komponen input itu contohnya seperti keyboard, mouse, dan juga scanner. Jadi saat kita mengetik keyboard atau mengklik mouse, itu sama saja kita sedang melakukan proses penginputan dari keyboard dan mouse tersebut ke dalam komputer. Selanjutnya ada perangkat proses. Perangkat proses itu yaitu CPU, RAM, dan juga motherboard. Jadi setelah kita memasukkan data itu akan diolah atau diproses oleh si CPU, RAM, dan juga motherboard. Jadi yang akan mengolah dan memproses data sebagai yang mengeksekusi pertama kali yaitu si CPU sebagai otak atau otak utama dari sebuah komputer, dan setelah itu disimpan pada RAM sebagai penyimpanan data sementara. Dan tugas motherboard di sini sebagai papan utama yang menghubungkan semua komponen yang ada pada perangkat komputer. Selanjutnya itu ada perangkat storage atau perangkat penyimpanan. Jadi perangkat ini yang akan menyimpan data-data pengguna komputer secara permanen. Contohnya seperti hard disk, SSD, dan juga flash disk. Jadi data-data kalian yang dimasukkan ke komputer itu tidak disimpan di RAM atau random access memory, melainkan disimpan di HDD atau hard disk drive. Jika komputer terbaru itu menggunakan SSD, sudah tidak menggunakan hard disk lagi, seperti itu. Tetapi untuk penyimpanan itu lebih unggul di hard disk, karena hard disk memiliki storage yang lumayan luas. Tetapi dari segi kecepatan, yang lebih cepat yaitu SSD atau solid state drive. Lanjut. Yang terakhir ada perangkat output. Perangkat output itu perangkat yang menampilkan hasil pengolahan data berupa contohnya seperti monitor, printer, dan juga speaker. Tuh. Nah, untuk cara kerja dari sebuah komputer, yaitu dilakukan proses input, data dimasukkan. Setelah dari input, itu dilakukan proses di mana CPU itu mengolah data yang dimasukkan oleh perangkat input. Setelah dilakukan proses, itu dilakukan penyimpanan. Data disimpan bukan pada RAM, melainkan pada penyimpanan yaitu seperti SSD dan juga hard disk. Setelah disimpan, data tersebut bisa ditampilkan melalui perangkat output yaitu monitor. Seperti itu.
Nah, kira-kira jika salah satu komponen tersebut ada yang bermasalah, kira-kira gimana untuk komputernya? Apakah akan berfungsi dengan normal atau tidak berfungsi? Apa ada yang bisa menjawab? Tidak berfungsi normal. Kira-kira kenapa tidak bisa berfungsi dengan normal? Karena menurut saya komponen-komponen dari komputer ini saling berkaitan, Pak, saling membutuhkan satu sama lain. Oke. Jadi kalau ada satu yang merusak, susah untuk dijalankan. Oke. Sip. Bagus sekali. Jadi di sini ada perangkat input sendiri, yaitu keyboard. Jadi keyboard ini dihubungkan langsung ke si perangkat komputer. Jadi saat kita mengetik di keyboard itu sama saja kita memasukkan input. Jadi sebelum dieksekusi oleh si CPU, terutama dia itu harus masuk melalui otak dari si keyboard. Jadi di dalam keyboard ini ada namanya piranti yang menghubungkan sirkuit keyboard dan juga ke motherboard. Seperti itu. Oke. Selanjutnya itu ada perangkat CPU. Jadi untuk menjelaskan kembali, CPU itu adalah prosesor yang mengolah data itu sendiri, sehingga data mentah itu bisa diproses dan dapat menghasilkan sebuah informasi yang bisa berupa informasi yang sudah diolah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada hard disk. Nah, untuk hard disk itu sendiri seperti ini. Saya memiliki komponen hard disk, kira-kira hard disknya seperti ini. Jadi data-data setelah diolah dan disimpan di mana kalau setelah itu disimpan di hard disk seperti ini. Oke. Dan setelah dari hard disk itu dikeluarkan melalui monitor. Nah, tunggu. Untuk komponen komputer itu terbagi menjadi 3. Yang pertama software, yang kedua itu hardware, dan yang ketiga itu brainware. Nah, yang kita bahas sekarang itu merupakan si hardware-nya. Nah, kalau untuk software itu bisa terdiri dari sistem operasi. Ada yang tahu sistem operasi apa saja? Ada apa saja? Ada? Saya. Oke, silakan. Windows dan Linux. Windows dan Linux. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya sama Mac OS. Mac OS. Sedikit lagi ada. Jadi kalau untuk penyebutan Mac OS itu dia sebutannya itu Macintosh. Oke. Jadi komponen software dan hardware itu harus saling berbarengan. Jika komponen hardware terlalu bagus dan
dan komponen software tidak dapat menyeimbangkannya, bisa terjadinya sebuah bug pada sistem. Jadi bug itu terjadi bukan hanya pada karena si softwarenya saja, tapi bisa juga karena si hardware yang tidak dapat menyeimbangkan dengan si software, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya itu saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini akan membahas tentang komputer dan komponen penyusunnya. Jadi LKPD-nya ini berupa isian. Jadi nanti diisi saja. Ada beberapa soal seperti itu. Baik Pak. Silakan. Oke, selamat mengerjakan. Ini bagaimana ya Pak? Fadli? Oh, iya. Oke, nanti ini tulis saya di sini. Siapa? Ya. Sebetulin Pak. Oh, iya. Oke. Lanjut. Yusuf? Oh Pak. Nomor 2 di sini belum. Nanti masih Pak. Nah, masih. Rival? Ada masalah Rival? Tidak ada Pak. Ya? Terus saya mau izin dulu Pak. Oh, kamu mau ini? Oh iya, silakan.
Sebelah sini ada masalah? Aman, Pak. Aman. Sudah ini? Sudah. Oh, oke. Sini? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Oke, sudah ya semua ya? Sudah Pak. Oke, oke, saya mau tes dulu. Nomor 1 siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke. Jadi tolong bacakan soal dan jawabanmu. Nomor 1. Berdiri apa dulu? Silakan berdiri saja. Jadi untuk soal nomor 1 itu, komponen apa yang digunakan sebagai alat input? Jawaban saya itu adalah komponen keyboard. Oke, benar. Ya, Yusuf nomor 2. Iya, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke, silakan berdiri dan bacakan soal nomor 2 beserta jawabanmu. Jadi di soal ini, Pak, pertanyaannya komponen apa yang berfungsi memproses data? Jawaban saya yaitu CPU, Pak. Oke, sip. Oke, nomor 3 Nurain bisa? Oke, Bisa, Pak. silakan. Jadi nomor 3 itu soalnya komponen apa yang digunakan untuk menampilkan hasil proses. Jawab saya adalah monitor. Oke, betul sekali. Nomor 4 boleh dibacakan Karnela? Boleh, Pak. Jadi di soal itu di mana data hasil pekerjaan disimpan. Yes. Jawaban saya hard disk atau SSD, Pak. Oke, betul sekali. Oke. Jadi semua pertanyaan kalian sudah benar. Jadi kita lanjut ya. Saya lupa ada satu nomor. Di nomor 5. Nomor 5 itu siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Jadi untuk soalnya itu, mengapa RAM diperlukan saat komputer memproses data? Ada yang bisa menjawab? Saudara Ucup? Baik, Pak, secara pendapat saya, Ya. karena RAM diperlukan saat komputer proses data itu, karena RAM itu sangat berpengaruh sekali untuk menyimpan. Jadi setiap proses data yang digunakan itu harus disimpan di RAM itu, Pak. Jadi apabila RAM tidak ada, maka semua proses data itu tidak bisa disimpan, Pak. Oke, sip. Silakan tambahkan. Betul yang dikatakan oleh saudara Yusuf kalau untuk menyimpan data, tapi lebih tepatnya untuk menyimpan data sementara. Setelah disimpan secara sementara baru ke SSD atau HDD. Oke, baik. Tepuk tangan semua. Oke, kita masuk di kesimpulan. Jadi semua pertanyaannya itu sudah benar, untuk jawabannya sudah benar, dan untuk kesimpulannya seperti ini. Jadi komputer itu terdiri dari berbagai komponen yang saling bekerja sama untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan menampilkan data menjadi informasi yang berguna. Jadi semua komponen harus saling berkaitan. Karena jika ada komponen yang kurang, maka komputer tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal. Seperti itu. Kira-kira di materi kali ini ada yang susah? Atau? Tidak. Oh, tidak. Oke, siap. Bagus. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, saya meminta kalian untuk berdiri terlebih dahulu karena kita akan melakukan ice breaking. Oke? Kita akan melakukan ice breaking.
Oke. Otot. Oh, rondo. Oke, silakan duduk kembali. Oke, saya rasa pertemuan kali ini cukup. Jadi untuk pertemuan kali ini semuanya sudah menjawab dengan benar, dan saya berharap kalian mengembangkan skill kalian yang ada lagi, karena saya melihat potensi dari diri kalian masing-masing. Oke. Karena pertemuan kita awali dengan doa, jadi untuk penutup saya mau minta satu orang lagi untuk berdoa sebelum kegiatan saya tutup. Ada yang bisa memimpin? Saya, Pak. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada patah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.